Assalamualaikum sahabat dunia beda, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang gadis miskin yang hanya ingin mencari nafkah halal, justru dipaksa menikah dengan tuan muda kaya raya, hanya demi menutup aib keluarga majikannya sendiri. Setiap malam ia dipaksa melayani suami yang tak pernah ia cintai, di rumah mewah yang justru jadi saksi luka dan air mata. Namun saat istri sah tuan muda itu pulang dari luar negeri, semua berubah drastis. Bukan hanya aib yang terbongkar, tapi juga harga diri yang hancur perlahan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah megah itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan menjadi amal jariah. Semoga Allah selalu melindungi langkah-langkahmu. Pagi itu di Desa Banyumas, Kabupaten Sragen, udara masih dingin saat Aira membuka jendela kayu rumahnya yang reot. Embun menempel di kaca kusam, dan suara ayam bersahutan dari kejauhan. Di dalam rumah, ayahnya batuk-batuk sambil bersandar di dinding. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan obat yang diminumnya tinggal beberapa butir. Sementara adiknya, Rani, masih tertidur di kasur tipis dengan selimut yang mulai berlubang. Aira duduk di depan tua, menggenggam ponsel jadul milik tetangganya. Suara di ujung telepon terdengar jelas, seorang perempuan dari Jakarta yang dulu sempat bekerja sebagai asisten rumah tangga di ibu kota. Namanya Mbak Rumi. Aira, kamu masih cari kerjaan? Kalau iya, ada keluarga kaya di Pondok Indah yang butuh pembantu. Gajinya 5 juta sebulan, bisa tinggal di rumah mereka. Mau gak? Suara Mbak Rumi terdengar cepat dan yakin. Aira terdiam sejenak. 5 juta? Jumlah yang sangat besar bagi keluarga mereka. Ia menatap ayahnya yang sedang memegangi perut, karena nyeri lambungnya kambuh. Pilihan itu seperti pintu keluar dari kemiskinan yang sudah menjerat mereka bertahun-tahun. Dengan suara pelan Aira menjawab, "Insya Allah, aku siap Mbak. Kapan berangkatnya?" "Besok pagi dari Terminal Tirtonadi. Aku udah bookingin bus malam ke Jakarta," kata Mbak Rumi cepat. Aira hanya bisa mengangguk walau Mbak Rumi tak bisa melihat. Sepanjang malam ia menyiapkan pakaian, beberapa helai baju lama yang disimpan dalam kantong plastik besar. Ia mencium tangan ayahnya, memeluk adiknya, dan berjanji akan mengirim uang setiap bulan. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Dengan tas plastik besar dan uang pas-pasan, Aira berangkat ke Solo. Dari sana, ia naik bus malam menuju Jakarta, tanpa pernah membayangkan apa yang akan ia temui di rumah megah Pondok Indah itu. Di sepanjang perjalanan, matanya sulit terpejam. Ia membayangkan ibu kota dengan gedung tinggi, jalan lebar, dan kehidupan yang katanya serba cepat. Tapi ia tak pernah membayangkan bahwa sesampainya di sana, hidupnya justru akan berubah bukan karena kemewahan, tapi karena luka yang dalam. Bus melaju kencang di jalan tol, dan malam menelan segala keraguan dalam hati Aira. Ia hanya berdoa dalam diam, semoga Allah menjaga dirinya di kota yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sesampainya di Jakarta, Aira dijemput oleh sopir tua dengan seragam hitam. Namanya Pak Somad. Ia tak banyak bicara, hanya menyodorkan sebotol air mineral dan mengantar Aira melewati gerbang besar menuju rumah bertingkat tinggi dengan pagar besi otomatis. Ketika gerbang itu terbuka, Aira menatap rumah mewah di hadapannya dengan jantung berdegup kencang. Ia tak tahu bahwa di balik kemewahan itulah hidupnya perlahan akan berubah menjadi kisah yang tak pernah ia bayangkan. Langkah kaki Aira terasa ringan tapi gugup saat menuruni mobil sedan yang membawanya dari terminal ke rumah megah di kawasan Pondok Indah. Bangunan itu tampak seperti istana kecil, dikelilingi taman hijau dan 2 anjing penjaga yang diikat di pojok halaman. Di depan pintu berdiri seorang perempuan parubaya, wajahnya keras dan matanya tajam, memakai seragam pembantu berwarna abu-abu tua. "Kamu Aira ya? Saya Bu Erna, kepala art di sini. Ikut saya," ucapnya tanpa senyum sedikit pun. Aira mengangguk pelan, lalu mengikuti langkah cepat Bu Erna ke dalam rumah. Begitu masuk, aroma wangi mahal langsung menyeruak. Interior rumah itu begitu mewah, dengan lantai marmer, lampu kristal bergelantungan, dan deretan lukisan besar menghiasi dinding. "Kamu nanti tidur di kamar belakang, satu kamar sama Nia, pembantu dapur. Bangun jam 4 pagi,
kerja sampai jam 10 malam. Kalau ada yang kurang, saya lapor langsung ke Pak Arfan. Paham? Ucap Bu Erna tajam. Aira menunduk. Iya, Bu. Hari pertama Aira diisi dengan pekerjaan berat. Mulai dari mengepel seluruh lantai bawah, mencuci sprei, menyikat kamar mandi hingga membantu mengelap perabotan antik. Ia sempat tertegun saat melihat meja makan sepanjang 8 meter, hanya dipakai oleh satu orang. Suasana rumah itu begitu sunyi, seolah tak berpenghuni, meski begitu megah. Malam harinya, Aira mengenal satu persatu penghuni rumah. Tuan muda bernama Arfan, pria tinggi dengan jas rapi dan tatapan tajam, baru pulang larut malam. Ia hanya melirik Aira sekilas saat masuk rumah, lalu langsung naik ke lantai 2 tanpa berkata sepatah kata pun. Sementara itu, Nia, teman sekamarnya, berbisik pelan saat mereka merebahkan badan di kamar sempit. Hati-hati sama Pak Arfan. Dia kalau sudah murung, bisa marah gak karuan. Dulu ada Art yang diusir tengah malam cuma karena salah sajikan teh. Aira hanya mengangguk. Ia merasa tempat ini dingin, bukan karena udara, tapi karena orang-orangnya seperti menyimpan banyak rahasia. Namun ia menahan semua rasa lelah dan takut, karena ingat keluarganya di Sragen yang menanti kiriman uang pertama. Beberapa hari berlalu. Aira bekerja tanpa suara, tanpa protes. Tapi ia mulai sadar, setiap malam Pak Arfan turun ke dapur sekitar jam 2 pagi. Ia tak pernah berkata apa-apa, hanya berdiri memandangi jendela dengan gelas kopi di tangan. Entah kenapa, setiap kali Aira lewat, pandangan mata pria itu selalu mengikutinya. Sampai suatu malam, Aira tengah menyetrika baju seragam di ruang cuci saat pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Bu Erna muncul dengan wajah serius. Aira, kamu dipanggil ke atas. Pak Arfan mau kamu bantu bersihkan kamarnya sekarang juga. Padahal sudah hampir tengah malam. Jantung Aira berdegup kencang. Ia belum pernah masuk ke kamar pribadi Pak Arfan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di rumah itu, perasaan tak nyaman menjalar dari ujung rambut sampai kakinya. Tapi ia tetap mengangguk, menggantung setrikaan, dan melangkah naik ke lantai 2. Dengan langkah pelan dan hati penuh tanya, ia mengetuk pintu kayu besar berwarna hitam mengilap. Dari balik pintu terdengar suara rendah pria itu. Masuk. Dan disinilah semua mulai berubah, pelan tapi pasti. Pintu kamar Pak Arfan terbuka perlahan. Aira melangkah masuk dengan tangan gemetar, tatapan pria muda itu menusuk ke dalam jiwanya. Lampu kamar yang remang memperlihatkan ruang mewah dengan tempat tidur besar berlapis kain sutra. Aroma parfum mahal memenuhi udara. Taruh barang-barangmu di sudut sana, perintah Arfan tanpa emosi. Aira membungkuk dan meletakkan tasnya, lalu menatap pria itu yang mulai mendekat. Suara langkahnya berat dan dingin. Kamu tahu aturan di sini, kan? Aku tidak suka banyak bicara. Kalau kamu menurut, semua akan baik-baik saja. Aira hanya bisa mengangguk pelan, mencoba menguasai diri. Malam itu bukan seperti malam-malam sebelumnya. Arfan duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar kota yang gemerlap. Tapi setiap kali ia menoleh, matanya tertuju pada Aira dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Aira, katanya lirih, mulai sekarang kamu akan jadi istri mudaku. Kata-kata itu seperti petir di malam gelap. Aira terdiam, hatinya remuk. Ia tahu arti kata itu bukan sekadar janji, tapi beban yang harus ia tanggung. Dalam diam, ia berdoa agar Allah memberi kekuatan. Hari-hari berikutnya, Aira menjalani rutinitas baru yang melelahkan dan menghancurkan harga diri. Setiap malam, saat rumah sudah sepi, Arfan memanggilnya ke kamar. Tak ada kata sayang, tak ada pujian. Hanya perintah dan tuntutan tanpa henti. Namun, di balik sikap dingin dan kasar itu, Aira mulai melihat sisi lain dari Arfan. Malam-malam sunyi yang penuh ketegangan itu mulai berubah menjadi saat-saat ketika ia mendengar bisikan lirih pria itu tentang masa lalunya yang kelam, beban keluarga, dan kesendirian yang tak bertepi. Di luar kamar mewah itu, di dunia nyata yang keras, Aira berjuang menjaga hati dan harga dirinya. Ia tahu harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya di desa yang jauh. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota Jakarta, sebuah kabar datang dari desa. Istri sah Arfan, yang sudah lama menetap di luar negeri, tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan.
Apa yang akan terjadi ketika wanita itu melangkah masuk ke rumah megah itu? Akankah rahasia gelap Arfan terbongkar? Dan bagaimana nasib Aira yang selama ini terjebak dalam kehidupan penuh luka? Semua akan terjawab dalam bab-bab berikutnya. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar keras di lorong rumah megah itu. Pintu utama terbuka lebar dan muncul sosok wanita berwibawa dengan gaun hitam elegan. Wajahnya cantik tapi ada kerutan lelah yang tersimpan di sudut matanya. Namanya Mira, istri Sa Arfan yang selama ini tinggal di luar negeri. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, membawa koper besar di tangan. Para pembantu terdiam, beberapa saling berbisik di belakang punggung. Bu Erna, kepala Art, segera menghampiri dengan wajah yang sulit menyembunyikan ketegangan. Mbak Mira, selamat datang kembali, ucap Bu Erna dengan suara yang sedikit bergetar. Mira hanya mengangguk singkat, matanya langsung mencari-cari sosok suaminya. Namun Arfan tak terlihat di ruang tamu. Ponsel di tangannya bergetar, sebuah pesan masuk. Aku di kamar atas. Ada urusan penting, suara Arfan lewat pesan singkat. Mira menelan ludah, menatap ke arah tangga dengan langkah cepat menaiki anak-anak tangga. Ia membuka pintu kamar utama dan melihat kursi kosong. Di sudut ruangan, ada tas kecil yang tertinggal di lantai. Rasa curiga mulai merayap dalam hatinya. Mengapa suaminya tak menyambutnya? Mengapa rumah yang seharusnya hangat rasa begitu dingin dan asing? Di dapur, Aira tengah membersihkan meja makan ketika ia mendengar suara Mira yang tiba-tiba masuk. Jantungnya berdebar, takut sekaligus penasaran. Ia tahu kedatangan wanita itu akan mengubah segalanya. Aira, kamu baru sampai ya? Tanya Mira dengan suara lembut tapi ada ketegasan di dalamnya. Aira membungkuk. Iya, Bu. Saya baru beberapa menit di rumah. Mira menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini selama aku pergi? Aira terdiam. Ia tahu pertanyaan itu bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan dan gelapnya malam. Sementara itu, Arfan yang sedang menunggu di kamar kecil dengan wajah penuh gelisah, memutar otak bagaimana harus menghadapi istri dan pelayan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia sadar bahwa kebohongan dan rahasia tak bisa bertahan selamanya. Apa yang akan terjadi ketika semua rahasia itu terbongkar? Bagaimana Mira akan menghadapi kenyataan yang selama ini disembunyikan suaminya? Semua pertanyaan itu menggantung di udara malam yang sunyi. Mira berdiri di depan pintu kamar yang selama ini terkunci rapat. Pintu itu seolah menjadi simbol rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Arfan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci yang diberikan oleh Bu Erna, lalu membuka pintu itu perlahan. Di balik pintu, kamar kecil yang remang dan berantakan terlihat. Ada tumpukan surat dan foto-foto lama yang tersebar di atas meja. Mira mulai membolak-balik surat-surat itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Salah satu surat menunjukkan bukti bahwa Arfan telah menandatangani perjanjian bisnis yang berhubungan dengan hutang besar. Surat lain adalah foto Aira bersama Arfan, dengan ekspresi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Mira berbalik dan melihat Aira berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan cemas. Mira, aku tidak ingin semua ini menjadi masalah. Aku hanya ingin hidup tenang, ucap Aira pelan. Mira menatapnya lama, lalu berkata, kamu harus jujur, Aira. Aku bukan orang yang mudah percaya, tapi aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketegangan di antara mereka berdua memuncak saat Arfan turun dari kamar utama, wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Sudah waktunya aku bicara jujur, ucap Arfan dengan suara berat. Apa yang akan terungkap dari pengakuan Arfan? Bagaimana hubungan antara Mira, Arfan, dan Aira akan berubah setelah semua rahasia terbuka? Kisah ini masih jauh dari selesai. Arfan menarik napas dalam-dalam, menatap Mira dan Aira yang duduk berseberangan di ruang tamu yang megah itu. Suasana menjadi hening, hanya terdengar detak jam di dinding. Aku sudah lama menyembunyikan banyak hal dari kalian berdua, ucap Arfan dengan suara berat. Aku punya hutang besar yang mengancam bisnis keluarga. Aku merasa terdesak dan membuat keputusan yang salah. Mira menatapnya tajam, sementara Aira menunduk, hatinya bergolak antara harapan dan ketakutan. Aira,
Aku tahu aku telah memperlakukanmu tidak adil. Aku memaksamu menjalani peran yang seharusnya bukan untukmu. Tapi aku juga tak tahu bagaimana cara keluar dari masalah ini tanpa kehilangan segalanya. Lanjut Arfan. Mira menghela napas panjang, air matanya mulai menetes. Kamu sudah lama berubah, Arfan. Aku pulang bukan hanya untuk mempertahankan rumah ini, tapi juga untuk menyelamatkan keluarga kita. Aira memandang keduanya dengan haru, menyadari bahwa dia bukan lagi hanya pelayan, tapi bagian dari kehidupan yang penuh lika-liku ini. Malam itu, 3 jiwa yang berbeda namun terikat oleh nasib mulai membuka lembaran baru. Meski penuh luka dan kesalahan, ada secercah harapan untuk perubahan. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dilalui agar kedamaian bisa benar-benar terwujud. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Meski masih ada ketegangan, namun ada niat yang kuat dari ketiganya untuk memperbaiki keadaan. Mira mengajak Aira duduk di teras belakang rumah yang menghadap ke taman kecil penuh bunga. Aira, aku ingin kamu tahu, aku tidak akan membiarkan kamu terus menderita di sini. Kita harus bicara terbuka dan mencari solusi terbaik, ucap Mira dengan suara lembut tapi tegas. Aira mengangguk, hatinya mulai terbuka meski masih menyimpan keraguan. Terima kasih, Bu Mira. Saya juga ingin hidup yang lebih baik, tanpa harus merasa takut atau terpaksa. Arfan yang mendengar percakapan itu ikut duduk, menatap kedua wanita itu dengan pandangan penuh penyesalan. Aku berjanji akan berubah. Mulai hari ini, aku akan berusaha menjadi suami dan bos yang adil. Hari-hari berikutnya, mereka mulai membangun komunikasi yang selama ini terputus. Aira tidak lagi merasa seperti budak, tapi bagian dari keluarga kecil yang penuh masalah namun berusaha saling menguatkan. Di balik segala kesulitan, ada pelajaran berharga tentang kejujuran, keberanian, dan harapan. Mereka sadar bahwa perubahan tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Namun, masalah lama masih mengintai. Hutang besar Arfan belum selesai, dan tekanan dari luar mulai berdatangan. Bagaimana mereka akan menghadapi ujian berikutnya? Apakah jalan baru ini akan bertahan atau justru runtuh di tengah badai? Beberapa minggu berlalu, namun ketenangan yang mulai terjalin di rumah Arfan segera terusik. Suatu sore, sebuah surat berstempel kantor pengacara tiba di meja ruang tamu. Arfan membuka surat itu dengan tangan bergetar. Isi surat itu adalah pemberitahuan dari pihak kreditur yang menuntut pelunasan hutang dalam waktu singkat. Jika tidak, mereka akan mengambil alih aset-aset bisnis Arfan yang selama ini menjadi tumpuan keluarga. Mira yang melihat surat itu segera berbisik, ini berarti kita harus bertindak cepat. Aku tidak mau rumah ini dan semua yang kita miliki hilang begitu saja. Aira yang mendengar pembicaraan itu ikut merasa cemas. Ia tahu beban ini bukan hanya milik Arfan, tapi juga akan mempengaruhi kehidupannya sendiri. Mungkin aku bisa membantu, ucap Aira ragu-ragu. Aku punya beberapa kenalan di pasar tradisional yang mungkin bisa bantu mencari solusi sementara. Arfan menatap Aira penuh harap. Terima kasih, Aira. Kita butuh semua bantuan yang ada. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama merancang rencana untuk menghadapi ancaman yang datang dari masa lalu. Ketegangan dan tekanan membuat mereka semakin erat, meski hati masing-masing masih penuh luka. Apakah mereka mampu melewati badai ini bersama? Ataukah masalah yang bertumpuk justru akan menghancurkan segalanya? Matahari pagi menyinari kota Solo dengan lembut. Di rumah sederhana, Aira yang berada di pinggiran kampung, ia sedang sibuk menghubungi kenalannya di pasar tradisional yang tak jauh dari sana. Suara ramainya pedagang dan tawa pelanggan terdengar hangat di telinganya. Aira, aku akan coba bantu cari pinjaman dari teman-teman koperasi, ucap seorang wanita parubaya yang tak lain adalah tetangganya. Tapi kamu harus hati-hati, pinjaman ini harus dikembalikan tepat waktu. Aira mengangguk serius, menyadari risiko yang diambil. Aku mengerti. Ini demi menyelamatkan rumah dan keluarga Arfan. Sementara itu, di rumah Arfan, Mira dan Arfan mulai memikirkan cara memperbaiki bisnis yang terancam bangkrut. Mereka menyusun strategi baru, memutuskan untuk membuka usaha kecil sebagai tambahan pendapatan. Hari demi hari berlalu, dengan kerja keras dan tekad yang tak pernah padam. Meskipun banyak rintangan, mereka mulai melihat titik terang. Hutang mulai bisa dicicil,
dan hubungan antar mereka pun perlahan membaik. Namun, di balik itu semua, ada bisik-bisik dari luar yang mengancam keharmonisan mereka. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pelayan bisa berada begitu dekat dengan tuan muda dan istrinya. Aira merasa beban itu semakin berat. Ia harus mempertahankan harga dirinya sekaligus berjuang untuk keluarganya yang kini tidak hanya terdiri dari darah, tapi juga ikatan hati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan berhasil mempertahankan kebersamaan di tengah badai masalah dan gosip yang mulai tersebar? Beberapa bulan setelah usaha tambahan mereka berjalan, ketenangan mulai terusik kembali. Di sebuah warung kopi kecil di kawasan kota Solo, desas-desus tentang hubungan Mira, Arfan, dan Aira mulai menyebar cepat. Suatu hari, Mira mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa sudah banyak orang yang mulai memandang sinis kepada Aira. Mereka bilang Aira memanfaatkan kedekatannya dengan Arfan, bahkan menyebutnya wanita penggoda. Mira merasakan amarah dan kesedihan sekaligus. Ia tahu itu tidak benar, tapi gosip seperti itu bisa merusak nama baik keluarga. Arfan pun merasakan tekanan yang sama. Ia mulai mendapat teguran dari para kolega bisnis yang mempertanyakan profesionalismenya. Di tengah semua itu, Aira merasa beban hatinya semakin berat. Ia yang dulu hanya seorang pelayan kini berada di persimpangan jalan antara menjaga harga diri dan bertahan untuk keluarga baru yang ia sayangi. Suatu malam, di rumah besar mereka di Solo, ketiganya duduk bersama dengan wajah lelah dan penuh pertimbangan. Kita harus hadapi semuanya bersama. Aku tidak mau ada yang tersakiti lagi, ucap Mira dengan suara tegas. Arfan mengangguk. Aku juga akan berusaha lebih baik lagi. Kita harus buktikan bahwa kita bisa melewati ini tanpa menghancurkan satu sama lain. Aira menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah percaya padaku. Aku tidak akan menyerah. Mereka tahu, ujian terberat masih ada di depan. Tapi dengan kebersamaan, mereka bertekad untuk bertahan. Suasana malam itu begitu hening, hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut di luar rumah. Mira, Arfan, dan Aira duduk bersama di ruang tamu, membicarakan masa depan mereka dengan serius. Mira membuka pembicaraan, kita harus buat keputusan penting. Aku tidak mau terus hidup dalam bayang-bayang gosip dan prasangka. Arfan mengangguk, aku setuju. Aku akan mulai fokus membenahi bisnis dan memperbaiki reputasi. Tidak boleh ada lagi kesalahan yang membuat kita terpuruk. Aira menambahkan, aku juga ingin melanjutkan sekolah malam. Aku ingin memperbaiki diri dan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar pelayan. Mira tersenyum tipis, itu langkah yang bagus. Kita butuh perubahan nyata, bukan hanya omongan. Mereka pun sepakat untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan bersama-sama menghadapi segala tantangan yang datang. Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka mulai berubah. Arfan aktif mengurus bisnis dengan lebih serius, Mira ikut membantu di administrasi, dan Aira mulai mengambil kursus di malam hari. Titik balik ini membawa harapan baru. Meski jalan masih panjang dan penuh rintangan, mereka percaya dengan usaha dan doa, segalanya bisa berubah. Namun, di balik usaha itu, ada ujian terakhir yang akan menguji kesetiaan dan keberanian mereka semua. Suatu sore yang mendung di kota Solo, sebuah telepon tak terduga masuk ke ponsel Mira. Suara di seberang sana terdengar dingin dan penuh tuduhan. Kami tahu semua tentang hubunganmu dengan Arfan. Jangan kira kami akan diam saja, ucap suara itu dengan nada ancaman. Mira terdiam, darahnya berdesir. Ia tahu siapa yang mengancamnya. Orang-orang dari keluarga lama Arfan yang tidak setuju dengan perubahan yang terjadi. Ketegangan memuncak ketika pada malam harinya, beberapa tamu tak diundang datang ke rumah mereka. Mereka menuntut agar hubungan antara Arfan dan Aira segera dihentikan. Arfan berdiri tegak di tengah ruangan, menatap tajam para tamu itu. Ini adalah rumah saya dan keluarga saya. Saya tidak akan membiarkan kalian mengatur hidup kami. Namun, perdebatan itu membuat Mira dan Aira merasa rapuh. Aira yang dulu hanya pelayan kini menjadi pusat perhatian yang menimbulkan konflik besar. Mira memegang tangan Aira erat, mencoba memberikan kekuatan. Kita harus kuat. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang masa depan yang kita bangun bersama. Malam itu menjadi titik di mana ketiganya harus menentukan sikap dan keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya.
Beberapa hari setelah konfrontasi yang memecah belah itu, Mira, Arfan, dan Aira duduk di ruang tamu dengan wajah serius dan penuh pertimbangan. Mira memecah keheningan, kita tidak bisa terus hidup dalam tekanan seperti ini. Aku ingin kita membuat keputusan yang benar-benar tegas. Arfan menatap keduanya, aku tahu risiko yang kita hadapi. Tapi aku tidak akan meninggalkan kalian. Kita harus cari jalan keluar bersama. Aira mengangguk pelan, aku juga siap menghadapi apapun, asalkan kita tetap bersama dan tidak mengorbankan harga diri kita. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk mengambil langkah besar. Mira akan menghubungi seorang konsultan hukum untuk melindungi hak mereka. Arfan bertekad memperbaiki citra dan bisnisnya dengan cara yang benar. Aira berkomitmen untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Keputusan ini membawa harapan sekaligus tantangan baru. Mereka tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi mereka sudah siap melangkah tanpa ragu. Namun, di luar sana, ancaman dan godaan masih mengintai. Apakah keputusan mereka cukup kuat untuk menghadapi semuanya? Pagi yang cerah menyelimuti kota Solo, seolah menjadi pertanda baik bagi keluarga kecil itu. Di tengah kesibukan mereka masing-masing, Aira menerima undangan untuk menghadiri forum kewirausahaan lokal. Arfan mendaftarkannya secara diam-diam, ingin menunjukkan bahwa Aira pantas mendapat lebih dari sekadar status sebagai mantan pelayan. Saat hari forum tiba, Aira berdiri di depan hadirin, mempresentasikan kisah hidupnya dengan suara tenang namun menggugah. Ia bercerita tentang masa lalunya, perjuangannya di rumah Arfan, dan bagaimana ia memilih untuk tidak membalas hinaan dengan amarah, melainkan dengan tekad untuk berubah. Para hadirin terpukau, dan salah satu juri dari sebuah yayasan sosial mengulurkan bantuan berupa beasiswa penuh untuk Aira melanjutkan pendidikan formalnya. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang yang dulu memandang rendah Aira kini mulai menghargainya. Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan Aira bukan sekadar bertahan, tapi bangkit dengan terhormat. Di sisi lain, Mira yang awalnya sempat ragu dan tersakiti, mulai membuka hatinya sepenuhnya. Ia memeluk Aira dengan hangat di teras rumah mereka yang sejuk oleh angin sore. "Maafkan aku yang dulu sempat menganggapmu ancaman," ujar Mira lirih. Aira menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku yang seharusnya minta maaf. Tapi aku bersyukur. Semua ini justru membuat kita jadi lebih kuat." Arfan memandang mereka berdua, lalu berkata, "Kita bukan lagi majikan dan pelayan. Kita adalah keluarga." Namun satu hal belum mereka tahu, bahwa keputusan terakhir yang mereka ambil akan menjadi kejutan besar, tidak hanya bagi mereka, tapi juga seluruh lingkungan tempat mereka tinggal. 3 bulan berlalu sejak hari forum itu. Suasana rumah Arfan di daerah Lawean berubah total. Bukan lagi rumah besar yang penuh sekat antara tuan dan pelayan, tapi menjadi tempat terbuka yang ramah, bahkan dijadikan ruang belajar dan pelatihan gratis bagi remaja dan perempuan kurang mampu di sekitar kampung. Mira lah yang mencetuskan ide itu, didorong oleh rasa bersalah sekaligus keinginan untuk menebus masa lalu. Arfan mendukung penuh, mengalokasikan sebagian keuntungan bisnisnya untuk mendanai program tersebut. Aira, yang kini resmi menjadi mahasiswi jurusan manajemen, menjadi pengajar utama di kelas keterampilan menjahit dan kewirausahaan kecil-kecilan. Pada sebuah sore menjelang maghrib, tetangga sekitar berdatangan. Mereka membawa makanan, duduk bersila di halaman rumah Arfan, dan mengadakan pengajian kecil sebagai rasa syukur atas perubahan yang terjadi. Di tengah acara, salah satu ibu tetangga berdiri dan berkata, "Saya dulu ikut menyebar gosip tentang Aira. Tapi sekarang saya malu. Dia bukan hanya gadis kuat, tapi juga orang yang paling berjasa mengubah wajah kampung ini." Aira hanya tersenyum dan menunduk, menahan haru. Mira mendekapnya dari samping, sementara Arfan menggenggam tangan keduanya. "Aku tidak tahu ini akhirnya atau awal yang baru," bisik Aira lirih. Mira menjawab, "Ini awal yang baru, Ra, dan insya Allah, kita jalani bersama." Azan maghrib berkumandang. Mereka semua berdiri, mengambil air wudhu bergantian. Malam itu, bukan hanya lampu-lampu yang menyala di halaman rumah, tapi juga cahaya baru dalam hati mereka. Cahaya yang datang setelah luka, setelah perjuangan, dan setelah kesabaran. Dan sejak malam itu, tak seorang pun di kampung berani lagi menyebut Aira dengan label masa lalunya. Karena yang mereka lihat kini, adalah seorang perempuan yang dimuliakan Allah karena kesabaran,
perjuangan, dan ketulusan hatinya.